Selamat sore Pak Nono, terima kasih telah bergabung di Sore, Breaking News Rizka, Kompas TV. Kompas. Selamat sore, Rizka, Kompas. Ya, selamat sore Pak Nono, terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Pak Nono, tentu kita semua berbela-sungkawa atas insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di sini kami ingin menggali cerita dari Pak Nono, juga yang pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas, soal kecelakaan yang hampir serupa kronologinya, yaitu kecelakaan merpati pada 2011 lalu di Kaimana, Papua. Boleh tolong disampaikan detailnya, Pak Nono? Ya, sebelum saya menyampaikan pengalaman saya ingin menyampaikan bela-sungkawa yang mendalam tentang musibah ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap teman-teman yang berada di lapangan, baik dari Basarnas, TNI AL, Polri, maupun komponen lainnya yang terlibat, yang sudah bekerja keras dan sudah menghasilkan apa yang sudah kita lihat di tayangan TV. Dan itulah proses-proses yang harusnya dikerjakan. Dan saya sudah mencatat dalam 10 tahun terakhir ini, ada 10 kurang lebih pesawat kita yang jatuh. Yeah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, tentu ada yang jatuh di darat, ada jatuh di hutan, dan ada yang di laut. Nah, pengalaman ini tentu sangat berarti buat stakeholder yang menangani pencarian dan penyelamatan. Rata-rata pesawat yang jatuh di laut itu sulit kiranya untuk mendapatkan ada korban yang hidup. Karena biasanya pesawat itu hancur berkeping-keping seperti yang kita lihat. Memang ada bagian-bagian yang masih terlihat agak utuh. Contohnya misalnya mesin. Kemudian daerah sekitar kokpit itu lebih terlindung dengan komponen yang lebih kuat, sehingga dia akan lebih utuh. Yang lainnya serpian-serpian, di samping bagian ekor juga agak lumayan. Yeah. Bisa dilihat, ya saya melihatnya seperti itu. Kalau korban manusianya cenderung untuk, kalaupun ditemukan, sudah sulit untuk lengkap anggota tubuhnya. Apakah karena hancur akibat ledakannya atau karena ini di laut kan ada ikan yang juga banyak faktor soal itu ya, Pak Nono. Ya, kurang lebih seperti itu. Faktor cuaca juga sangat berpengaruh. Kepulauan Seribu saya melihat lautnya tidak keruh. Artinya masih dimungkinkan untuk melihat serpian-serpian dari pesawat atau korban. Pengalaman kami di Papua, itu 1,5 meter tidak terlihat. Karena lautnya itu penuh dasar dengan lumpur, dan kemudian pasang surutnya tinggi sekali, dan arusnya begitu keras, ya, dan sehingga ada kesulitan. Tapi pengalaman kami di sana, 4 hari kami bisa mendapatkan 26 korban. Pada waktu itu 100% korban kami temukan di laut. Walaupun mereka berserakan di sana-sini karena pengaruh arus yang membawa ke sana kemari. Dan inilah kesulitan yang dialami oleh teman-teman di lapangan. Sekali lagi saya apresiasi terhadap berbagai stakeholder yang terlibat, khususnya Basarnas, karena sekarang ini peralatan jauh lebih lengkap. Pengalaman kami yang lalu itu, yang pertama justru komponen di wilayah yang kita berdayakan lebih awal. Contohnya waktu kami mengambil dari para penyelam, guide dari wisatawan yang ada di Raja Ampat. Artinya teman-teman yang tidak dilatih untuk kerja seperti Basarnas dan TNI AL. Kalau sekarang ini kami lihat dari TNI AL bahkan mengerahkan teman-teman dari pasukan Katak maupun Denjaka, Yon Taifib, yang sudah biasa memang bermain di bawah permukaan. Iya. Dan
kenapa sampai begitu cepat? Karena memang personil yang terlibat adalah personil yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Saya kasih contoh misalnya pada waktu itu, teman-teman di lapangan hari pertama, Ya. karena tidak terbiasa mengangkut mayat, mereka menemukan di bawah naik takut. Kurang lebih seperti itu. Iya, Tapi oke. alhamdulillah saat itu juga kami online langsung dengan membangun komunikasi dengan Bapak Presiden. Pada saat itu Pak SBY sedang melakukan KTT G20 di Bali. Iya. Jadi kontak terus di setiap perkembangan dan secara bertahap bantuan dari Jakarta datang Ya. dan teman-teman dari TNI Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Nono, saya tertarik tadi soal teknis penyelaman juga yang saat ini sempat dihentikan sementara karena memang kondisi arus yang cukup menantang. Saya akan bicara soal ini lebih detail lagi bersama Pak Nono Sampono. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Kami akan segera kembali usai jeda. Pak Nono, saya mau tahu lebih lanjut lagi soal penyelam yang jadi bagian salah satu bagian dari operasi penyelamatan ini. Ada penyelam dari Kopaska, Denjaka, Intai Amfibi, Dislambayar dari TNI Angkatan Laut, ada juga dari Brimob, Polair, Basarnas Special Group dan juga relawan diver. Itu sebenarnya kalau di lapangan bagaimana pembagian tugasnya, Pak Nono? Ya, biasanya ada koordinator lapangan. Koordinator lapangan itulah yang mengatur coupling sektor masing-masing. Jadi ada dua cara kotak sama cara melingkar. Jadi arealnya itu bisa di-cover dengan cara nanti dibikin bagaimana denahnya, sektornya masing-masing dibagi. Itu satu. Yang kedua, hubungannya nanti dengan yang di bawah, komunikasi itu biasanya kita pasang begitu menemukan di atasnya ada pelampung, bahwa ada barang di bawah, begitu ya, dan seterusnya. Jadi langsung lepas pelampung di atas, ada tanda, dan disitulah kira-kira nanti tinggal nanti pada saat yang memang yang di bawah itu memang dia mencari, menemukan, kemudian memberikan tanda. Nanti ada yang mengambil. Ya. Jadi cukup dia bisa mengambil kalau dapat mayat, karena mayat juga kalau dibiarkan akan dibawa arus dan seterusnya. Sedikit saya memberikan gambaran bahwa biasanya komponen-komponen yang tadi saya sampaikan sekitar kokpit, mesin dan ekor itu lebih utuh. Oke. Kemudian yang kedua adalah kotak hitam itu ada dua. Jangan dikira kotak hitam itu satu, ada dua. Warnanya bukan hitam tapi orange. Iya. Jingga ya. Satu berkaitan dengan suara, satunya berkaitan dengan mesin. Jadi dua-duanya itu akan merekam kondisi saat-saat menjelang kecelakaan itu, bagaimana suara dari pilot atau co-pilot. Yang kedua adalah bagaimana kondisi mesin. Jadi disitulah kira-kira kotak hitam akan berbicara, yang akan menyampaikan data, dan KNKP sudah mengerti. Dan itu memerlukan waktu tidak hanya 1 sampai 1 minggu, lebih dari itu. Kadang-kadang sampai lebih dari sebulan, 2 bulan baru bisa kotak hitam itu diambil datanya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman yang di lapangan tolong diingatkan, warnanya sekali lagi namanya kotak hitam, tapi warnanya tidak hitam. Warnanya orange. Orange, jingga ya, ada flight data recorder dan cockpit voice recorder ya Pak ya? Ya. Nah, dan kalau tentang teman-teman penyelaman, saya kira sudah terpilih mereka-mereka. Yang penting di sini adalah harus terkoordinir. Basarnas lah yang memiliki otoritas untuk mengendalikan pencarian dan penyelamatan. Karena dia adalah lembaga negara, lembaga pemerintah yang memang didesain untuk itu. Yang lainnya sifatnya membantu. Makanya sekarang ini agar memudahkan pengendalian, Kepala Basarnas itu diberikan kepercayaan seorang Letnan Jenderal atau Marsekal atau Laksamana yang berbintang 3, hingga memudahkan untuk pengendalian di lapangan.
Karena di lapangan itu rata-rata para panglima atau komandan di lapangan itu rata-rata bintang 2. Nah, sehingga dengan kepala Basarnas bintang 3, dia sudah bisa mengendalikan semuanya dengan segala perangkat organisasi struktur, dan saya sudah tahu betul bahwa kondisi sekarang Basarnas sudah cukup handal untuk itu. Pengalaman di Kalimantan, Ya. pengalaman yang Lion Air dan seterusnya di Laut Jawa, saya kira ini sudah merupakan pengalaman-pengalaman tersendiri buat Basarnas dan komponen lainnya yang terlibat, sehingga ini walaupun banyak pihak yang terlibat, tetapi percayalah bahwa ini terkoordinir dengan baik. Baik, kita akan bahas juga soal saat ini proses yang berlangsung, artinya apa saja yang harus diperhatikan untuk mencari tadi black box ini yang berisi dengan rekaman data penerbangan dan juga rekaman suara kokpit, Pak Nono. Usai jeda di Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali di usai jeda. Kita lanjutkan lagi, Pak Nono. Bicara soal arus, tadi Pak Nono berpengalaman soal jatuhnya Merpati Air pada 2011 lalu di Kaimana, Papua. Dengan di Kepulauan Seribu, perairan Kepulauan Seribu, bisa digambarkan perbedaan medannya, Pak Nono, dan apa saja kendalanya? Iya, saya perlu jelaskan bahwa di samping kondisi dasar dari dasar lautnya beda, karena yang di Papua sana sungai-sungai yang besar, sehingga banyak berlumpur, terutama yang dekat-dekat dengan pulau. Dan kemudian yang kedua adalah pasang surutnya begitu tinggi akibat dari gradien, jadi kemiringan laut. Dasar laut itu ibaratnya kayak gunung, ada yang terjal. Nah, kalau di Papua sana rata-rata terjal, kawasan timur rata-rata terjal, jadi langsung ke bawah. Nah, kesulitannya juga tinggi, dan tadi yang saya katakan jarak 1,5 meter itu masih tidak terlihat. Itu tidak terlihat, jadi visibilitasnya rendah begitu ya? Memang harus cermat dan bagi sektor ini secara benar. Dan teman-teman yang di lapangan, terutama yang di turun naik ini, kalau dia menyelam sampai beberapa kali, itu perlu waktu istirahat. Karena juga berbahaya sekali, karena oksigen yang digunakan itu kan oksigen murni. Kadang kalau tidak ada jeda waktu yang cukup, itu ada mengandung risiko dampak. Oleh karena itu sistem safety-nya itu harus diatur demikian rupa agar jangan terlalu lama dia di bawah. Di samping memang keterbatasan tabung oksigen, memang pada saat itu di Papua kan berbeda dengan yang dekat dengan pusat, sehingga agak sulit. Tetapi dengan bantuan dari teman-teman di darat, dan terutama dari Kodim, dari Polres, bekerja keras, karena di sana hanya tingkat kabupaten. Saya ingat Kaimana, tingkat Kodim dan Polres yang membantu, di samping Pemda kesiapannya, kabupaten dengan rumah sakit juga siap. Sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Selama 4 hari itu kami bekerja. Alhamdulillah, yang pertama 26 korban itu 100% bisa kita angkut. Walaupun ada tubuhnya juga sudah tidak lengkap. Itu satu. Yang kedua, 2 kotak hitamnya itu kita temukan. Nah, yang menarik adalah pilot dengan co-pilot itu masih tetap di tempat yang sama, di kursinya yang terikat dengan dengan harness. Ya, masih boleh dibilang pilot co-pilot masih berada utuh dengan kokpit. Ya, jadi saya katakan bahwa di ujung pesawat itu kan lebih tebal. Iya betul. Berbeda dengan tempat lain, jadi cenderung lebih utuh. Dan disitulah pilot dengan co-pilot berada dalam keadaan utuh, berdua di kursi. Jadi itulah yang kami temukan. Saya tidak tahu yang lain, tapi waktu di Kaimana yang lainnya memang berantakan ya. Dan radiusnya itu berkilo-kilometer. Yang terjauh pada waktu itu saya hitung
kurang lebih 2,5 mil yang terjauh. Oke. Nah, 2,5 mil radius terjauhnya karena dia berada di Teluk, kemudian di oke. ujung Tanjung. Ya, Iya. kurang lebih seperti itu. Nah, Nah, kalau kalau bisa maaf, kita juga harus berdayakan para nelayan. Karena hmm, sebagian dari kami pada waktu di lapangan itu dibantu oleh juga nelayan. Jadi informasi kepada nelayan-nelayan sedang mencari ikan, juga itu harus diberdayakan karena arus bisa membawa ke sana kemari dalam jangkauan yang bisa jauh. Apalagi di Pulau Jawa kita tahu arus bergerak secara horizontal cukup panjang ininya, sehingga apalagi di Pulau Seribu dia agak sedikit lost, dan apalagi dari utara lurus Laut Cina Selatan itu juga arus lumayan besarnya. jadi ada Dan kemungkinan bergeser begitu ya Pak ya, terbawa arus ini yang harus itu diwaspadai ya? sangat, dan teman-teman saya kira akan bekerja bukan hanya di sekitar lokasi, tapi kita juga harus memberikan informasi kepada maskapai pelayaran dimanapun juga, agar bisa memantau di laut karena bisa terjadi karena di bawah arus bermil-mil jauhnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk di Kepulauan Seribu kalau kita lihat tadi juga kan selain arus juga ombaknya cukup tinggi. Yang tidak kalah penting tadi untuk melibatkan nelayan. Pak Nono juga tentu memantau sejak awal terjadi insiden ini pada hari Sabtu. Yang pertama kali menemukan adalah para nelayan di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Artinya memang orang-orang yang berada di sekitar situ sehari-harinya bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi soal medan yang ada di sana. Betul ya Pak Nono ya? Bahkan saat awal ada yang mengetahui, misalnya ada ledakan, ada yang melihat saat jatuhnya, bisa terjadi seperti itu. Jadi kita butuh informasi dari masyarakat maupun yang ada di pulau ataupun nelayan yang sedang mencari ikan atau yang sedang berlayar di sekitarnya. Jadi semua ini sangat penting untuk membantu proses pencariannya. Dan soal black box, tadi Kasal menyatakan bahwa untuk penemuan black box ini juga harus mengangkat puing-puing yang ada di atasnya karena yang jadi perkiraan diduga black box ini bisa tertutup oleh puing-puing bagian pesawat tadi. Pak Nono juga melihat hal ini, artinya memang pengangkatan puing ini juga sama pentingnya untuk menemukan black box ini. Betul, karena KNKST itu akan memberikan analisa terhadap proses mengapa, terjawab kan, mengapa pesawat ini jatuh. Bagaimana kondisi mesin menjelang jatuh, bagaimana komunikasi antara pilot, co-pilot dengan tower misalnya. Itu terekam semua di situ. Jadi ada dua, saya ulangi lagi, ada dua black box, tetapi warnanya sekali lagi adalah orange. Yang satu agak sedikit seperti kotak, yang satunya agak panjang. Oh, oke. Nah, memanjang itu kotak suara, sedangkan yang agak kotak itu adalah kondisi mesin. Jadi ya, ini yang harus kita sampaikan pada teman-teman di lapangan. Jadi jangan sampai dalam pikiran mereka warna hitam. Tidak, warnanya orange. Oke, nah kalau kita lihat dari yang ditemukan hari ini dan kemarin, salah satu temuan besarnya adalah turbin pesawat ya Pak Nono. Apakah memang tadi selain ekor, ya bagian mesin pesawat ini termasuk yang utuh setelah terjadi kecelakaan ini? Ya, umumnya yang saya lihat di berbagai kecelakaan pesawat, khususnya di laut, bagian ekor itu jauh lebih utuh. Misalnya ada barang-barang di sana, ada penumpang yang bagian belakang itu lebih boleh dibilang yang agak sedikit rawan adalah yang sekitar mesin, kemudian ada tangki bahan bakar BBM. Iya. Kita sayap itu berantakan itu, pasti berantakan. Ujung ekor belakang itu lebih utuh, kemudian kokpit depan. Nah, karena biasanya begitu pesawat menukik, kan yang jatuh lebih depan kan bagian depan. Iya. Nah, Betul. ekornya relatif belakangan baru nyampe.
karena Oh, lebih ringan. Nah, biasanya gitu. Karena mesin berada pada antara kokpit dengan tengah, bagian tengah. Nah, sehingga pesawat kemiringan ini jatuh menghujan, apalagi dalam ketinggian tinggi pasti ke bawah. Nah, oke. itulah yang membuat kenapa ekor itu menjadi lebih Jadi utuh utuh. daripada yang lain. Ya. Hmm. Nah, Biasanya begitu. berikutnya soal tadi, mencari kotak hitam pesawat ini, Pak Nono. Bisakah kalau kemarin dikatakan bahwa sudah ketemu titik sinyal black box ini. Nah, posisi black box-nya apakah pasti sama dengan sinyal atau pingernya ini atau bisa terpisah? Ya, biasanya ada alat di situ yang memancarkan beam gitu ya. Ya. Ada memancar dan kalau kita pakai alat mesti tahu. Tetapi kalau bekal pengalaman di Adam Air di Sulawesi, karena kedalamannya sangat dalam, kita hanya memantau sinyalnya saja. Tapi Hmm. untuk pengalaman sejauh itu tidak mungkin. Nah, sama Oh, halnya dengan di Danau Toba waktu kapal itu juga iya. seperti itu. Nah, kembali ke tadi bahwa memang kondisi di Pulau Seribu sekitarnya, apalagi tidak begitu jauh dari Pulau Jawa, eh, kurang lebih 20 meter lah. Hmm. 14 sampai 20 meter, dan saya kira itu masih terjangkau oleh penyelam dengan alat-alat yang ada tanpa alat-alat yang spesifik, karena kalau spesifik itu sudah 35 meter, 40 ke atas, baru pakai alat peralatan khusus. Tapi kalau masih Hmm. antara 20 itu masih dengan apa yang ada ini sudah Hmm. bisa. Oke. Tinggal hanya mengatur ritme saja. Jadi mengatur bagaimana sistem pergantian agar mereka tetap fit, tetap bugar untuk melaksanakan tugasnya, dan mereka pun juga dijaga kesehatannya Iya. untuk bisa bekerja mungkin secara bergantian sistem shift jam maupun hari. Dan terakhir Pak Nono, jadi selama proses pencarian selain tadi disiplin untuk pergantiannya agar juga stamina ini penting, apalagi yang menjadi catatan atau ya kita berikan dukungan bagi tim yang melakukan penyelamatan hingga hari ini dan akan berlangsung juga esok hari? Tentu operasi ini ada batas waktu. Batas waktu adalah dari biasanya ada SOP 1 minggu Oke. pertama, dan kemudian boleh diperpanjang lagi sampai minggu Ya. kedua, dan disitulah minggu kedua baru akan dilihat hasil yang dicapai, apakah masih ada lagi yang diperlukan. Baik. Nah, tapi kalau misalnya kotak hitamnya sudah dua-duanya Iya. ditemukan, kemudian jumlah korban semaksimal mungkin sudah bisa ditemukan, Iya. biasanya ada batas waktunya. Pak Nono, jadi tadi dihentikan sementara pencarian, besok akan dilanjutkan lagi pukul 7 pagi. Menambahkan dengan yang tadi, singkat saja bagaimana yang harus dipersiapkan dari para tim SAR gabungan yang akan terjun dalam operasi penyelamatan ini? Jadi saya perlu menyampaikan, saya kira ini Basarnas sudah mengatur, dan mungkin Panglima Armada khususnya juga bagaimana operasi laut ini dilakukan. Jadi intinya begini, setelah ditemukan titik-titik benda-benda, terutama benda yang berat, kayak tadi itu turbin, Ya. kemudian ada hal-hal yang berat, di sekitar itu dikasih tanda, Nah, kemudian akan diketahui bahwa berarti pesawat ini melintang ke sini, karena dari letak dari benda-benda yang pecah itu, terutama yang masih besar, dalam ukuran masih agak utuh, kayak tadi turbin, kemudian mungkin kokpit, kemudian mesin yang lain, ekor, dan seterusnya. Iya. Nah, kemudian dibuat analisa, pesawatnya jatuhnya seperti ini. Dari arah sini, jatuhnya ke sini. Nah, baru dari situ, Ya. black box ini, dia melekat, dia tidak berdiri sendiri, tapi dia melekat pada misalnya ada tiang atau pada lembaran dari bodi Pesawat. apa Ya. namanya Baik. pesawat, sehingga Ya. karena dia berat, dia mesti jatuhnya sekitar situ. Jadi Oke. jangan jauh dari. Nah,
yang akan jauh dari itu misalnya korban Baik. manusianya tentu akan terbawa ke sana kemari. Dan seterusnya. Dan kurang lebih itu saya kira, dan Ya. mungkin sekarang ini kalau kita menyaksikan di area tempat pencarian, kita akan melihat pelampung-pelampung. Oke. Jadi itu ya, menggambarkan setidaknya ada tanda itu ya Pak Nono ya, Ya, untuk memudahkan itu akan pencarian besok. memudahkan analisa Ya, nanti. baik. Oh, nanti kira-kira black box itu karena yang satu dia berada di belahan bagian belakang, Ya, ada yang satunya di dekat mesin. baik. Nah, jadi sehingga berbeda tempatnya. Tempatnya, Jadi, baik. Ya, Ya, jadi satu di depan, satu di belakang. kita doakan semoga lancar pencarian esok hari. Terima kasih Pak Nono Ya. atas waktunya, Nono Dan satu Sampono. lagi saya mau Singkat ingatkan, saja, silakan. Rika, Ya, ini kan operasi ini memakan energi dan pengorbanan. Kerja keras dari teman-teman di lapangan, dan saya minta kita semua ikut mendoakan semoga ya, kerja teman-teman ini mendatangkan hasil yang baik. Satu. Yang kedua, saya perlu ingatkan pada pihak-pihak yang lain yang mungkin ya, karena ini penting menyangkut prestis dari lembaga atau ya, stakeholder tertentu, karena otoritas negara itu sudah diberikan berdasarkan SOP siapa Oke. yang berperan. Misalnya saya kasih contoh masalah Kamtibmas di Jakarta, pasti 2 orang yang bertanggung jawab. Oke, baik. Itu adalah Kapolda, satunya Pangdam, yang lainnya di belakang. Kalaupun ada personilnya terlibat, ya itu urusan mereka berdua. Ini Basarnas juga begitu. Baik, Bagian terdepan dan Panglima Armada, yang lainnya di belakang saja. baik. Karena nanti membingungkan informasi kepada masyarakat. Baik, Saya baik. sebagai ini bicara sebagai pimpinan Dewan, Ya. DPD, saya mengingatkan bahwa sudah ada tupoksinya masing-masing. Baik, Jadi jangan menyalip di tikungan. Kasihan teman-teman yang bekerja keras di lapangan, kerjanya mereka tidak diapresiasi. Karena sering terjadi seperti itu. Ada yang mau tampil di TV, hanya mau untuk show saja, tapi kasihan mengambil porsi dari teman-teman yang kerja setengah mati di lapangan. baik. Itu pengalaman saya itu. Pak Nono, terima kasih banyak telah memberikan banyak insight, dan kita harapkan tentu pencarian besok berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Nono Sampono, Kepala Basarnas 2010-2011. Selamat sore.